Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih membahas soal bagaimana kesiapan semua stakeholder untuk menjaga arus balik nanti. Masih bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Puji Hartanto. Pak Puji, ini kalau kita bicara soal, tadi udah sempat disinggung soal arus balik sedikit Pak. Ini pertanyaannya betul-betul siap Kak nanti ini sebetulnya. Kalau kita melihat volume kendaraannya kan itu luar biasa. Ya, harus siap. Apalagi sudah ada pengalaman pada saat melakukan pengamanan terhadap arus mudik. Artinya ya kan? gini loh Pak Puji, harus siapnya kita sudah punya rencana. Ya. Tapi ada rencana kontingensi nggak gitu? Artinya ada plan A, plan B, kalau misalkan ini tidak berhasil, ini yang akan dilakukan. Sekarang begini, jadi memang ini kan tadi saya di awal kan sudah kita singgung, saya tidak mau masuk ranah yang bukan tanggung jawab di Kementerian Perhubungan secara full. Kan sudah dibagi, di mana kalau rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, ya kan, itu ada di ranah kepolisian. Ya, berarti kepolisian yang harus pertama melakukan rekayasa berkaitan dengan masalah arus lalu lintas yang akan nanti arus balik. Itu dulu. Nah, dari mana dimulainya? Ya, kalau mau ke Jakarta dimulai dari Jawa Tengah, ya kan, kemudian Jawa Barat, kemudian baru Polda Metro Jaya. Itu harus sudah, dan pada saat rapat kemarin dipimpin oleh Kakor Lantas sudah disampaikan kesiapannya tentang bagaimana nanti merekayasa lalu lintas apabila masyarakat akan balik. Nah itu dimulai tadi saya katakan kan, di Semarang bagaimana, kemudian melalui jalur Sragen, ya, kemudian jalur penghubung ke barat itu melalui Tegal, Selawi itu sudah. Nah, dengan demikian koordinasi yang lebih bagus itu akan dilakukan oleh Polri, ya, untuk jalur alternatif. Nah, kami dari Kementerian Perhubungan ada juga tanggung jawab terhadap pengalihan arus itu. Artinya jalur alternatif itu harus siap. Di situ tanggung jawab Kementerian Perhubungan itu masalah rambu, ya kan, kemudian marka, lampu penerangan. Nah itu salah satu tugas kemudian. Udah sebelumnya kita sudah siapkan itu jalur alternatif kan, kita sudah berikan beberapa skenario itu. Nah itu tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan untuk melengkapi itu. Nah, infrastruktur sendiri bagaimana kalau jalur alternatif itu nggak siap? Nah, itu ada Kementerian PUPR ya, yang membuat kelambatan, kemudian karena rusak segala macam itu ya. Nah, ini semua tentunya harus sudah secara lebih awal ya kita untuk atasi. Nah, kembali ke tadi permasalahan bagaimana pada saat di akhir ya, pengemudi ini sampai di Jakarta, khususnya sebelum sampai di Cikarang Utama. Nah, itu tadi harus ada pembagian pendistribusian itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu ya. Nah, ini apa namanya, dari hasil koordinasi itu Pak, mungkin nanti bisa disampaikan sedikit rekayasa apa saja sebetulnya yang akan dilakukan. Soalnya kan harapannya gini Pak Puji, jangan sampai seperti arus mudik yang kemarin itu pulangnya nggak ke rumah Pak, tapi ke TPU. Ada beberapa apa namanya catatan kita yang pada akhirnya mereka tidak bisa sampai ke kampung halaman, atau ke kampung halaman bukan ke rumah tapi ke rumah yang lain gitu kan. Nah, rekayasanya itu seperti apa saja Pak? Sebetulnya dari hasil koordinasi yang dilakukan, polisi pasti akan menyampaikan rencana-rencana yang akan dilakukan kan? Ya, saya punya catatan yang waktu itu dipaparkan oleh pihak Polri ya. Contoh nih, jalur mudik alternatif. Ya, semua tidak tertumpu nanti masuk di Brebes Timur, tol Brebes Timur. Nah, itu sudah dialihkan. Contoh misalnya dari mulai jalur lintas tengah itu ada jalur Aji Barang, Purwokerto, Sukaraja, Kaliori, Banyumas, Kelampok, sampai dengan di Bawen itu kalau arah dari tadi arus mudik. Balik kan udah tinggal dibalik saja. Nah, dari mulai Bawen sampai dengan di Aji Barang. Itu untuk di jalur tengah. Nah, untuk di jalur penghubung timur sendiri itu dari mulai Sragen, kemudian Kertosuro, Boyolali sampai di Semarang. Nah, itu kan sudah merupakan salah satu jalur alternatif yang disiapkan. Sampai nanti di Jawa Tengahnya sendiri itu ada Prupuk, ada Ketanggungan ya, Pejagan, kemudian Aji Barang, kemudian Tegal, Selawi. Artinya udah banyak jalur alternatif yang sudah. Jalur alternatif sudah ada. Tinggal bagaimana memainkan daripada skenario ini oleh pihak kepolisian. Nah itu. Ya. Saya mencoba mengkonfirmasi. Katanya sepeda motor nanti juga akan dilarang untuk
jalan di waktu-waktu tertentu atau bagaimana sebetulnya? Jadi kalau dilihat dari hasil evaluasi hari ini saja, ya kan, itu jumlah kecelakaan untuk per hari Kamis, ya. Hari Kamis ya? Ya, hari Kamis, ya. Itu jumlah kecelakaan ada 247 untuk satu hari ya, ini. Kemudian di tahun lalu, tahun ini 185. Tahun ini 185. Nah, artinya ada penurunan 62%. Itu ini hasil saya setiap hari kan melihat satu harinya bagaimana. Kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia itu hari Kamis kemarin, ya kan? Hari Kamis ya yang kita lakukan. Nah, kemarin itu 53 tahun lalu itu meninggal dunia dan 31 itu untuk hari kemarin, sehingga ada penurunan 22%. Artinya sudah ada angka yang bagus dari sisi upaya Polri untuk melakukan pencegahan itu. Meminimalisir kecelakaan ya? Ya, kita melihat lagi dari sisi selama kita melaksanakan operasi, ya, operasi angkutan Lebaran ini itu selama 7 hari, ya. Itu kecelakaan juga tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini itu turun 21%. Ini setiap hari kita lakukan. Nah, meninggal dunia memang masih agak tinggi, yaitu walaupun memang itu juga turun, ya, sekitar 26%. Nah, artinya kalau kita mau lihat, ya, alhamdulillah ya ada penurunan itu. Nah, kalau tadi yang Mas sampaikan itu kaitan dengan masalah dengan keterlibatan sepeda motor itu angkanya tinggi, ya, kecelakaan lalu lintas. Saya punya data dari Korlantas itu selama 7 hari itu, tahun lalu 2092, tahun ini 1600, jadi ada juga penurunan. Tapi dari semua jenis kendaraan bermotor itu paling tinggi sepeda motor. Nah, kalau kita lihat lagi mobil penumpang biasa itu tahun lalu 481, tahun ini 396, ada penurunan lagi 25. Nah, yang sangat bagus angkanya itu adalah untuk bus, moda transportasi bus itu alhamdulillah, jadi kalau tahun lalu itu 116 selama operasi itu banyak kejadian. Nah, tahun ini 61, jadi turunnya kurang lebih 47%, ya. Itu untuk bus. Nah, tadi kan Mas menyampaikan bagaimana untuk sepeda motor. Nah, tentunya kalau kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh sepeda motor, ya, tentunya kita pemerintah harus betul-betul konsentrasi fokus terhadap itu. Nah, di awal sudah disampaikan untuk supaya tidak menggunakan sepeda motor, ya, makanya pemerintah menyiapkan mudik gratis sepeda motor, diangkut truk, diangkut kereta api. Nah, mau orangnya naik bus kan enak, nyaman, pakai AC. Itu sudah banyak. Itu sudah ada juga 11 perusahaan ya, baik BUMN maupun swasta itu melaksanakan itu. Angkanya meningkat terus. Termasuk Kementerian Perhubungan juga melakukan itu. Nah, yang lain pemerintah sendiri juga membuat jalur alternatif untuk sepeda motor. Jadi dikanalisasi, jalurnya disiapkan. Nah, itu ada jalur sendiri. Kalau yang dari waktu arus mudik itu kan dari Tanjung Pura, Subang, terus Ciasem. Nah, nanti ini sebaliknya juga akan dilakukan gitu lagi oleh Polri. Jadi sepeda motor itu dimasukkan ke jalur alternatif dari mulai pasar Ciasem ya, kemudian masuk di Subang, terus ketemu keluar nanti Tanjung Pura. Nah, ini salah satu upaya Polri bagaimana menekan kecelakaan lintas sepeda motor. Kemudian di titik-titik tertentu dilakukan yang namanya juga itu tempat istirahat, ya kan? Nah, kemudian checking point di situ, kemudian ada di situ kantor pemerintah. Ya, terima kasih kepada TNI juga ada kantor Koramil dijadikan untuk tempat istirahat sepeda motor. Kantor polisi juga, Polsek juga saya lihat pada saat itu luar biasa. Jadi mereka istirahat di situ, sepeda motor isi semua itu di kantor Koramil, di kantor Polsek itu di jalur-jalur Pantura pada saat itu ya. Yang khususnya jalur sepeda motor itu. Nah, Pak Puji kembali ke sebentar. Jadi kalau kita melihat dari itu, bagaimana dengan kondisi siang atau malam dia terjadi kecelakaan? Saya mendapatkan data terakhir ya, itu perbandingannya 60 sampai 40%. 60 itu berarti kecelakaan pada siang hari, 40% itu pada malam hari. Nah, kita berusaha bagaimana yang tinggi ini ya supaya
bisa ditekan lagi. Jadi Justru di siang hari kecelakaan itu banyak terjadi. Agak banyak di siang hari karena mungkin dia panas, kemudian kendaraan juga banyak, mungkin dia kesenggol dan sebagainya. Nah, untuk menekan itu tentunya kita juga mengimbau malam hari pun harus ditekan supaya dia tidak melakukan perjalanan. Karena malam hari juga masih tinggi 40%. Nah, itu yang harus kita lakukan dan saya juga sudah berkoordinasi sama pihak Polri. Kita himbau bahwa sepeda motor sebaiknya kita lakukan ya pada saat ya dia tidak dalam kondisi yang lelah. Kita lihat tidak harus siang atau malam hari, tapi kalau dia tidak siap ya harus dia istirahat. Tentunya begitu. Dan artinya tempat-tempat istirahat itu akan banyak sekali disiapkan. Kalau nggak salah juga kan ada ada hitung-hitungannya tuh Pak. Kalau mobil itu per 4 jam harus istirahat atau berapa gitu. Kalau sepeda motor artinya? Ya kalau sepeda motor kita tidak bisa ikut itu lagi karena kan lain. Dan sepeda motor juga kan sudah tahu dia tidak diperuntukkan untuk moda transportasi jarak jauh. Dia rentan dengan kecelakaan ya kan. Nah, yang lebih hebohnya lagi ini harus betul-betul Polri juga mungkin ya saya rasa tegas saja, misalnya dia sudah lebih muatan ya dalam arti dia berboncengan lebih dari 1 orang itu kan sudah melanggar, apalagi ditambah dari anak yang segala masih ada beberapa. Dan gembolannya ya. Tapi tidak terlalu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pak Puji, ini ada satu penelpon dari Jakarta, kita angkat dulu Pak Suryadi. Selamat pagi Pak Suryadi. Ya, selamat pagi Pak Rudi. Silakan Pak. Ya, ini saya mau kasih masukan soal bayar tol mau dikasih free, tapi kalau macet itu menurut saya salah. Langsung saja dikasih free, tapi cukup untuk Jumat dan Sabtu. Hari Minggu pagi jam 1 tengah malam itu harus dikenakan bayar lagi, supaya orang yang balik itu berusaha untuk balik di Jumat dan Sabtu, nggak numplek di hari Minggu. Satu lagi, ini perlu disosialisasikan seluruh stasiun TV untuk memberitakannya supaya masyarakat itu tahu kalau ada keinginan pemerintah itu. Dan kerugian daripada biaya tol, saya kira lebih rugi BBM yang dibakar cuma-cuma gitu. Dan ini bisa juga sebagai hadiah untuk masyarakat 1 tahun 1 kali. Kalau nanti jalur mudiknya sudah bagus, tahun-tahun depan khusus hari Lebaran itu kasih free aja tolnya, hadiah buat masyarakat. Daripada BBM itu dibakar habis-habis begitu, itu berapa triliun itu dibakar. Dan ini perlu disosialisasikan gitu. Ya, makasih. Baik Pak Suryadi, ini luar biasa sekali ini masukannya. Gimana Pak Puji? Ya sebetulnya harapan kita begitu ya. Tapi kan tidak bisa terus kemudian itu akan dilakukan karena kan ada ya kalau kita mau lihat satu sisi saja sih mungkin ya, tapi kan banyak hal yang lain harus kita juga pikirkan. Nah itu ada ranahnya di Badan Pengelola Jalan Tol ya, itu sudah ada ranahnya di Dirjen Bina Marga di atas lagi Kementerian PU. Nah silakan aja mungkin nanti untuk bagaimana dari mungkin juga pasti Kementerian BUMN ya untuk mengelola itu dengan waktu singkat ini. Saya sampaikan bahwa pada saat kita rapat koordinasi awal tadi Pak Rudi ya. Pak Suryadi. Pak Suryadi itu sudah. Yang Rudi yang ini Pak. Oh ya, hampir sama soalnya. Suaranya hampir sama. Jadi Pak Suryadi menyampaikan bahwa memang itu sudah kita juga usulkan, tapi kan bagaimanapun ya ini merupakan satu pemikiran dan kalau di titik bahwa ini merupakan hadiah ya saya juga sepakat ya. Tapi melihat tadi kalau harus digratiskan free. Hanya di Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu. Nah ini kan salah satu mereka tidak dari Minggu ada daya tarik itu juga bisa-bisa saja ya kan. Tapi kan ini perlu satu keputusan yang memang luar biasa. Kalau tapi saya yang sampaikan tadi sesaat itu maksudnya dalam kondisi yang sudah sangat parah ya kan. Nah itu harus ada satu decision maker yang memang dia harus gua lakukan gitu kira-kira begitu kan. Nah itu saja. Karena apa? Tadi hitung-hitungannya ya kalau sekarang dihitung dari Jumat Sabtu berarti sudah bisa hitung berapa kerugiannya. Saya setuju juga dengan bagaimana kalau macet kemudian hasil dari kemacetan itu membakar namanya BBM itu lebih besar, ya itu saya setuju juga pendapat itu. Ini kan sebetulnya sebagai stimulus bagi para pemudik gitu. Ya, itu kalau dia udah macet, kenapa masih baik kan gitu. Nah, itu betul ya kalau kita bicara secara umum tidak memperhatikan hal yang lain. Nah,
kemudian hari Minggu bayar lagi, nah berarti orang akan menghindar dari hari Minggu itu kan, nah Selasa itu. Nah, yang tadi yang poin terakhir ada sebagai hadiah. Ya saya pikir ini adalah masukan yang bagus yang bisa mungkin pemerintah nanti melihat ke depan. Nah, itu yang menjadi catatan kita sehingga ya belum menjadikan suatu keputusan bahwa harus itu gratis atau tidaknya. Ini sebagai salah satu masukan dari kita Kementerian Perhubungan untuk bagaimana ini bisa dilakukan sesaat apabila memang betul-betul sudah krusial. Pak Puji, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.